cincau ya? Ya, silakan. Aku mau dong. Satu dua? Satu aja. Satu aja ya, sebentar Mbak. Tapi esnya jangan banyak-banyak ya. Emang kalau lagi di festival kuliner kayak gini, suka bingung ya harus makan apa. Apalagi kalau siang-siang gini, banyak banget soalnya standnya. Tapi saya memilih untuk nyobain es cincau. Nah, Mbak. Makasih ya. Ini yang warna hijau ya, cincaunya. Hijau. Nih, kata masnya tadi yang saya cobain ini adalah cincau warna hijau. Tapi banyak juga ya di pasaran cincau warnanya hitam. Dan memang common banget kok yang warna hitam itu. Nih, saya kasih tahu kalian perbedaan dari cincau hijau dan juga cincau hitam. Lengkap deh informasinya. Ini dia. Di Indonesia terdapat dua jenis cincau yang dikenal orang, yaitu cincau hijau dan hitam. Cincau berwarna hijau dihasilkan dari dua jenis tumbuhan, yaitu tanaman merambat Silea berbata maires dan tanaman perdu Premna oblongifolia. Dua tanaman tersebut sama-sama menghasilkan cincau hijau, yang konsistensinya lebih padat dibandingkan dengan cincau hitam. Perbedaannya, cincau yang berasal dari tanaman perdu memiliki produktivitas lebih besar dibandingkan tanaman rambat. Karena itu, cincau dari tanaman perdu inilah yang sering menjadi andalan penjual cincau hijau. Walau aroma dan rasanya masih kalah dibandingkan cincau dari tanaman rambat. Cincau hijau itu digemari karena memiliki daun tipis dan lemas. Jika diamati secara seksama, daun cincau berbentuk perisai berwarna hijau, di bagian pakalnya membentuk lengkukan. Sementara di bagian tengahnya melebar dan meruncing di bagian ujungnya. Di bagian tepi-tepi daunnya berombak dengan bagian bawah daun memiliki bulu-bulu halus. Jika bagian atas daun dipegang, terasa agak kasar dan berbulu jarang. Berdasarkan riset yang dilakukan di IPB dan UI, dalam cincau hijau terdapat aktivitas antioksidan yang dapat membunuh sel kanker. Para peneliti juga melihat efek cincau hijau terhadap enzim-enzim fase 1 dan 2. Enzim itu punya peran untuk detoksifikasi atau mengeluarkan senyawa kimia yang tidak dibutuhkan tubuh, seperti bahan adiktif makanan, polutan, obat, dan lain-lain. Perlu ditekankan cincau hijau mampu menyingkirkan senyawa-senyawa berbahaya untuk tubuh, termasuk pemicu kanker. Akan tetapi, zat yang punya khasiat antioksidan dan anti kanker dalam cincau hijau belum diisolasi. Sementara prioritas para peneliti lainnya mengenai cincau hijau adalah sebagai makanan fungsional, yaitu bahan makanan yang punya khasiat untuk kesehatan dan bukan obat. Cincau hitam tak kalah tenar dengan cincau hijau. Bedanya, cincau hitam ini berasal dari tanaman Mesona palutris atau di Indonesia biasa disebut dengan daun janggelan. Bentuknya lonjong dengan ujung runcing dan banyak tumbuh di Asia, kemudian menyebar di India, Birma, Filipina hingga Indonesia. Meskipun memiliki tekstur yang lebih padat dan berwarna hitam, namun cincau ini sedikit transparan. Cara membuatnya pun tak jauh berbeda dengan jenis cincau lainnya. Diawali dengan merendam daunnya bersama dengan air, kemudian daun diremas-remas atau dihancurkan, setelah itu disaring dan didiamkan beberapa jam. Kandungan nutrisinya banyak dan sangat baik untuk kesehatan. Per 100 gramnya itu mengandung 122 kilokalori energi, 6 gram protein, 1 gram lemak, 26 gram karbohidrat, dan 6,23 gram serat. Kandungan mineral dan seratnya yang tinggi membuat cincau cocok dijadikan salah satu menu selingan saat diet. Cincau hitam juga berkhasiat untuk mengatasi panas dalam, mual, diare, batuk, gangguan pencernaan, serta menurunkan tekanan darah tinggi. Wah, aku nggak nyangka loh teman-teman, ternyata cincau itu punya khasiat yang luar biasa ya buat tubuh kita. Tapi sekarang tuh cincau kebanyakan banyak yang dicampur dengan santan. Saya jadi ragu, soalnya kan kalau santan itu berlebihan nggak baik buat tubuh kita. Ada juga yang dicampur dengan es teh manis. Kira-kira manfaatnya masih ada nggak ya? Coba kita tanya ahli gizi yuk. Apa bedanya cincau hitam dan cincau hijau? Cincau hijau itu asli dari tanaman, dari daun cincau. Ya, itu makanan yang sehat sekali. Artinya apa? Dia tinggi serat dan dia mengandung zat warna hijau daun. Warnanya kan hijau tua dan itu efek antioksidannya tinggi, seratnya tinggi. Artinya apa kalau serat tinggi? Akan menjaga kesehatan saluran cerna dan dia akan mengganggu penyerapan gula, penyerapan lemak akan diganggu. Jadi sangat sehat. Nah, cincau hitam bagaimana?
cincau hitam ini ya sebenarnya dia berasal dibuatnya dari apa? Dari tepung campuran. Kemudian ditambah lagi dengan merang. Ini jeleknya tepungnya cincau hitam itu. Tapi dia tinggi serat juga, memang bagus. Cuma makan cincau hijau dan cincau hitam ini jangan dicampur dengan gula. Kesalahannya orang makan cincau ini kasih es, kasih sirup, gula. Nah, itu yang jelek. Karbohidrat sederhana yang meningkatkan kadar gula darah. Itu yang menjadi tidak sehat. Bukan peredam panas dalam sebenarnya. Jadi ini istilah sih ya, istilah awam. Ada panas dalam. Kalau di dunia medis nggak ada istilah panas dalam. Panas ya panas gitu. Nah, sebenarnya si cincau hijau dan cincau hitam bagusnya itu karena seratnya tadi. Ya. Nah, dia seratnya sangat tinggi. Bagus bagi saluran cerna. Buang air besarnya jadi lancar, kemudian proses pencernaannya jadi lebih optimal, ditambah lagi dia mengganggu penyerapan gula dan penyerapan si lemak. Dicampur dengan teh bagus, tapi dicampur dengan segala santan itu jadi jelek, karena santan itu lemak jenuh kan? Kecuali santan mentah. Kalau santan yang dimasak itu sudah jelek, rusak. Wah, tadi banyak sekali ya informasi tentang cincau. Saya masih punya satu menu Wonder Food lagi tentu saja. Tapi sebelum saya break nih, saya akan kasih Wonder Recipe buat kalian. Siapkan pulpen dan kertas, terus dicatat ya. Karena ini akan cepat informasinya. Kalau biasanya kita minum teh hanya sekedar teh saja, di Wonder Recipe kali ini saya mau memberikan resep teh cincau. Bahan-bahannya siapkan 1 buah teh celup, 1 sendok makan gula pasir, dan 1 potong cincau hitam. Untuk kali ini saya menggunakan cincau hitam ya teman-teman. Cara buatnya, potong cincau hitam sesuai dengan selera, tuangkan gula sesuai dengan selera, buat teh manis dalam 1 gelas, masukkan potongan cincau hitam ke dalam gelas teh manis. Jika sudah siap, bisa kamu sajikan. Gimana? Mudah kan? Selamat mencoba ya!